Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah hari ini kita masih bertemu kembali di mata pelajaran Al-Islam kelas 4 dengan materi ikhtiar, tawakal, rendah hati, pemaaf, dan toleransi. Anak-anakku, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini beserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian ikhtiar, tawakal, pemaaf, rendah hati, dan toleransi. Yang kedua, menjelaskan manfaat ikhtiar, tawakal, pemaaf, rendah hati, dan toleransi. Yang ketiga, membuat cerita tentang perilaku ikhtiar, tawakal, pemaaf, rendah hati, dan toleransi. Yang keempat, menerapkan perilaku ikhtiar, tawakal, pemaaf, rendah hati, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. A. Ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar yaitu kerja keras dan usaha maksimal untuk memperoleh sesuatu. Sedang tawakal adalah memasrahkan atau menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Allah atas ikhtiar yang sudah dilakukan. Yang kedua, perbedaan ikhtiar dan tawakal. Di antara perbedaan antara ikhtiar dan tawakal yaitu ikhtiar yang pertama merupakan kerja pikiran dan fisik. Yang kedua dilakukan sebelum tawakal. Sedangkan tawakal yang pertama merupakan kerja hati. Dua dilakukan setelah melakukan ikhtiar. Oke, yang selanjutnya kisah perilaku ikhtiar dan tawakal. Pada zaman Rasulullah, ada seorang badui membiarkan untanya tidak diikat karena ia merasa bahwa apa yang dilakukannya itu sebagai bentuk sikap tawakalnya, dan ia percaya bahwa Allah akan menjaganya. Sikap orang badui ini kemudian ditegur oleh Rasulullah. Rasulullah memerintahkan untuk mengikatnya dahulu baru tawakal. Seseorang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Aku lepaskan untaku dan lalu aku bertawakal." Nabi bersabda, "Ikatlah kemudian bertawakallah kepada Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Contoh lainnya yaitu
Alwi merupakan pelajar yang ingin memperoleh nilai bagus dalam setiap mata pelajaran. Untuk mencapainya, Alwi setiap malam dan pagi menjelang berangkat selalu mengulang-ulang pelajaran yang diberikan Bapak Ibu guru. Selain itu, ia juga banyak berlatih soal-soal. Sebagai pelajar muslim, ia merasa bahwa apa yang ia usahakannya ini belum cukup kalau tidak diikuti dengan bertawakal kepada Allah. Setelah usaha yang sungguh-sungguh, Alwi menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Ia yakin bahwa apapun yang diberikan Allah adalah hasil yang terbaik. Sekarang yang B adalah pemaaf. Pemaaf adalah sifat suka memberi maaf atas kesalahan orang lain tanpa ada rasa benci dan dendam. Dalil tentang pemaaf adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Yang selanjutnya adalah manfaat pemaaf. Sifat pemaaf yang dimiliki seseorang akan memberikan keuntungan diantaranya. 1. Allah akan memberikan balasan surga bagi orang yang suka memaafkan. Yang kedua, mudah memperoleh teman. Yang ketiga, menenteramkan hati. Yang keempat, dapat menyelesaikan perselisihan dengan mudah. Yang kelima, dapat menyambung silaturahmi yang telah terputus. Yang keenam, dapat memperkokoh persatuan di antara kaum muslimin. Selanjutnya adalah contoh sikap pemaaf dari Rasulullah. Diriwayatkan bahwa setiap kali Rasulullah hendak menuju Ka'bah, beliau selalu diludahi oleh seorang Yahudi. Pada suatu waktu, orang Yahudi tersebut tidak kelihatan. Hal ini membuat Rasulullah penasaran dan mencari informasi keberadaan orang tersebut. Ternyata orang Yahudi tersebut sedang sakit. Maka Rasulullah bertugas untuk menjenguknya. Saat dijenguk, orang Yahudi tersebut sangat malu dan meminta maaf. Rasul pun memaafkan perbuatan-perbuatan yang selama ini dilakukan orang Yahudi tersebut. Melihat keindahan akhlak Rasulullah ini, orang yang dulunya memusuhi Islam dan Rasulullah akhirnya menyatakan diri masuk Islam. Sekarang yang C, toleransi. Toleransi atau yang biasa disebut tasamuh, yaitu sikap menghargai pandangan atau pendirian orang lain yang berbeda dengan pandangan atau pendirian kita. Dalil tentang toleransi adalah Quran Surat Al-Kafirun ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Artinya, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Contoh toleransi yaitu tidak mengganggu orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita saat beribadah. Manfaat toleransi diantaranya, yang pertama adalah menumbuhkan sikap saling menghormati. Yang kedua, menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Yang ketiga, semakin mempererat persaudaraan di antara kita. Kisah toleransi. Saat terjadi keributan antara kaum muslim dan Quraisy serta Yahudi, Rasul menawarkan solusi dengan membuat piagam Madinah untuk mencari kedamaian dan ketentraman kehidupan di masyarakat. Di dalam piagam Madinah tersebut diantaranya tertulis, sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan sepanjang kaum mukminin tidak terzalimi dan ditentang.
Yang B adalah rendah hati. Rendah hati berarti mempunyai tabiat atau perilaku yang baik, pemurah, tidak sombong, tidak angkuh, dan tidak merendahkan orang lain. Rendah hati disebut juga tawadhu. Orang yang memiliki perilaku rendah hati senantiasa menghormati dan menghargai diri sendiri dan orang lain. Perintah rendah hati terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Adapun cara menerapkan perilaku rendah hati dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama tersenyum dan ceria saat berjumpa dengan orang lain. Yang kedua, menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu dengan orang lain. Yang ketiga, menghargai orang lain seperti menghargai diri sendiri. Yang keempat, tidak ria atau memamerkan kelebihan untuk mendapat pujian orang lain. Yang kelima, suka menolong dan membantu orang lain. Yang keenam, tidak marah saat mendapat kritik dari orang lain. Yang ketujuh, bertutur kata sopan dan lemah lembut. Yang kedelapan, bersikap tenang dan sederhana, dan lain-lain. Adapun manfaat perilaku rendah hati adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Yang kedua, disayangi orang lain. Yang ketiga, memiliki banyak teman. Yang keempat, mudah mewujudkan cita-cita. Yang kelima, menjadi anak rajin dan suka bekerja keras. Yang keenam, terhindar dari perilaku sombong. Yang ketujuh, menyadari bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Anak-anakku, tugas hari ini adalah nomor 1, jelaskan arti A. Ikhtiar, B. Tawakal. Yang kedua, jelaskan arti A. Pemaaf, B. Rendah hati, C. Toleransi. Yang ketiga, berilah contoh perilaku ikhtiar dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, berilah contoh perilaku pemaaf, rendah hati, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Silakan tugasnya dikerjakan di buku tulis dan dikirim ke Bu Ania ya. Selamat belajar dan tetap semangat, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa hari Jumat depan tanggal 16 Oktober 2020 ulangan harian 4 ya, dengan materi ikhtiar, tawakal, pemaaf, rendah hati, dan toleransi. Semangat, semangat, semangat!